Hotel Watu Dodol kan udah nggak ada. Soalnya tempat penjemputannya Andreas itu tadi adalah kuburan. Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Nah, di konten rustic atau cerita mistik kali ini agak berbeda lur. Jadi aku nggak sendirian, aku sama istri aku. Namaku Dinda. Jadi kalau kalian mau search di Instagram, cari aja Suka Jalan N-nya double 2. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, seperti biasa, jangan lupa di-subscribe dulu lur, biar aku tuh semangat bikin kontennya, oke? Udah siap nonton? Nah, di konten rustic kali ini pengalaman apa nih yang mau di-share ke dulur-dulur? Jadi aku punya pengalaman seru. Waktu itu Lebaran hari kedua tahun 2017. Jadi aku tuh pergi ke Banyuwangi. Dari Surabaya ke Banyuwangi. Surabaya ke Banyuwangi. Aku naik travel langganan aku. Jadi Jadi kalau berangkat dari Surabaya ke Banyuwangi itu kita berangkatnya selalu di jam-jam yang sekitar jam 7 atau jam 8. dalam rangka apa itu? Dalam rangka aku nggak tahu harus ngapain di rumah ya, karena waktu itu aku nggak ada desa, nggak ada apa, jadi aku nggak ada mudik-mudikan gitu. Jadi itu sekedar liburan ke rumah temen ya? Liburan singkat yang nggak ada tujuannya sebenarnya. Oh, nggak ada tujuan. Iya. Oke. Terus Waktu itu aku inget banget ke perjalanan pas malam hari pertama itu santai, biasa aja, nggak ada apa-apa. Pas ceritanya itu yang pengalaman yang paling seru menurut aku yang sampai sekarang aku nggak lupa itu pas pulangnya dari Banyuwangi ke Surabaya. Jadi waktu itu aku naik travel yang sama. Aku nggak mau naik travel yang beda-beda. Jam berapa itu naiknya? Jadi kalau dari Banyuwangi itu kita dijemputnya kan door to door. Jadi dijemputnya door to door, aku sekitar jam 9 sampai setengah 10-an lah, sekitar jam segitu. Berarti malam banget dong itu? Malam banget, karena soalnya kita harus nyampe Surabayanya tuh subuh, nggak boleh lebih dari jam 6 kalau travel. Jadi mereka tuh ngambilnya sekitar jam segituan tuh. Terus itu aku dijemputnya di kloter 3 terakhir. Jadi aku nomor 3 dari terakhir itu. Kondisi malam itu sih ya biasa aja menurutku. Keadaan travelnya ya oke, penumpangnya banyak ya kan. Aku duduk di depan. Jadi ada penumpang satu di jendela, cewek, terus aku, terus Pak supir. Gitu. Ya udah aku tidur sebentar, Pak supirnya tuh telepon, sibuk telepon lah. Sambil ngedumel-dumel gitu. Ini dijemput di mana? Kok nggak ada jawaban? Ya udah, aku kan nggak mau tahu urusannya Pak supir kan. Jadi aku cuma duduk aja tidur. Terus nggak lama dia itu berhenti di satu tempat. Pak supirnya berhenti di satu tempat. Nama tempatnya itu Watu Dodol. Ya. Jadi aku ingat banget dia tuh berhenti setelah ada gundukan batu yang di tengah jalan. Oh iya, batu yang di tengah jalan itu ya. Di tengah jalan. Setelah dari batu itu dia berhenti agak nggak jauh lah dari situ. Dia tetap telepon yang tadi. Telepon yang tadi nggak diangkat. Cewek atau cowok sih? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya dia teleponnya halo tapi nggak diangkat. Terus Pak sopirnya tuh sambil ngechat gitu lah. Aku nggak tahu dia WhatsApp atau SMS. Tapi setahu aku kalau travel itu tuh hubunginya lewat SMS. Oh, SMS. Di SMS lah itu orangnya. Nggak ada jawaban. Kedua di SMS ada jawaban, Pak jemput saya di depan Hotel Watu Dodol.
Hotel Watu Dodol. Terus habis gitu bapaknya Hotel Watu Dodol nyariin tuh sambil bingung. Tapi aku ya diam aja, aku nggak nanyain Pak kenapa apa aku nggak nanyain, soalnya waktu itu aku ngantuk banget. Terus si bapaknya tetap nelponin. Telepon pertama itu nggak diangkat, telepon kedua diangkat sama bapaknya itu, halo, dijemput di Hotel Watu Dodol mana gitu kan, sebelah mananya, nggak ada jawaban, mati teleponnya, dimatiin sama bapaknya. Terus si bapak itu kayaknya udah kesel banget, dia tuh ngomong gini, ini aku dikerjain nih, dia bilang gitu. Terus aku bilang, dikerjain siapa Pak? Aku baru nanya. Nggak tahu, tapi udah biasa kayak gini, dia bilang gitu. Terus bapaknya tuh bilang, apa ditinggal aja ya, soalnya kan nggak waktunya nggak ada kepastian sama waktunya tuh udah mepet, kayak gitu. Kan kalau naik travel itu kan kita ada kayak pemberhentian jam berapa buat makan. Iya. Gitu. Nah, terus si bapaknya masih telepon lagi tuh, masih telepon terus sampai akhirnya diangkat sama bapaknya di loudspeaker. Halo Mas, dijemput di mana? Nah, aku baru tahu kalau dia tuh cowok yang ditelepon. Karena di loudspeaker ya. Tapi nggak ada jawaban dari sana. Halo Mas, jemput mana? Hotel Watu Dodol tuh sebelah mana? Gini, pokoknya gitu. Nggak ada jawaban. Bapaknya mengumpat lah dengan bahasa kayak gitu. Dimatiin lagi. Di SMS nggak dibales. Terus cuman dibalasnya itu 3 kata tadi, depan Hotel Watu Dodol, itu dibalas itu sama orangnya. Terus yang terakhir ditelepon lagi lah sama bapaknya, telepon lagi di loudspeaker, Mas jangan ini ya, jangan ngacoin inilah, pokoknya jangan ngerjain aku. Kamu tuh di mana, sebelah mana? Saya tuh udah di depannya Hotel Watu Dodol. Bapaknya terus diem. Hotel Watu Dodol kan udah nggak ada. Hotel Watu Dodol tuh tutup. Aku merinding. Digantinya Resto. Aku lihat itu ada tulisannya Resto Watu Dodol. Nggak ada hotelnya. Berarti hotelnya itu udah nggak ada? Bapaknya bilang tuh Hotel Watu Dodol kan udah nggak ada. Dan nggak tahu nama Hotel Watu Dodolnya tuh apa gitu loh. Adanya tuh Resto Watu Dodol. Tulisannya emang gede, ada. Bukan hotel lagi. Bukan. Terus dari arah seberang yang tadi, di telepon tadi, setelah bapaknya diem mikir Hotel Watu Dodol itu di mana, ada suara cuman gitu doang. Si penumpang tadi. Yes. Wow. Terus bapaknya matiin gini. Aku kan ya gimana ya, cuman setan. Aku udah hati kan, udah pikiranku udah kayak gitu, soalnya tahu sendiri lah Banyuwangi. Malam Watu Dodol. Dan sebagai tambahan informasi Lur ya, jadi di kontenku sebelumnya itu udah ngejelasin Watu Dodol itu kalau nggak salah itu dulu tempat pembantaian ya, kalau nggak salah. Jadi pada zaman Belanda itu ada banyak banget mayat dibuang di sana. Kayak pembantaian kerja paksa gitulah. Dulu ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu yang aku dapat dari temen aku juga dari Banyuwangi, kayak gitu. Terus setelah ada kejadian suara itu tadi, si bapaknya tuh kayak woles aja gitu loh, kayak ini mah udah biasa kayak gitu, kayak dikerjain kayak gini tuh biasa. Terus aku nanya kan, Pak emang udah biasa kayak gini? Biasalah, setan-setan iseng, dia bilang gitu, dengan santainya dia bilang setan-setan iseng. Berarti pengalamannya dia udah banyak. Kayaknya seperti itu, karena namanya supir-supir travel kan, ya udahlah kayak gitu. Terus aku nanya kan, aku nggak percaya. Coba Pak lihat daftar namanya. Biasanya kalau orang travel itu kan ada daftar nama, terus nomor telepon sama tujuan turunnya sama penjemputan kan. Oh iya benar. Ya kan kayak gitu. Aku lihat tuh ada nama-namaku. Semua penumpang itu perempuan kecuali dia. Dan aku tuh baca namanya siapa. Namanya tuh Andreas. Dia turunnya di Sidoarjo. Gitu. Jadi Andreas, penjemputannya guys, dia itu di situ, di depan Hotel Watu Dodol, yang kata bapaknya itu udah tutup lama. Terus dia turunnya tuh di Sidoarjo. Jadi di daerah Sidoarjo lah, kalau kalian udah tahu daerah Sidoarjo itu mana. Dan bapaknya baru ngeh, aku disuruh pindah nih, turun. Mbak turun aja, kayaknya penumpang ini tuh penumpang yang
nggak jelas. Nggak jelas. Saya duduk di mana, Pak? Duduk di tempatnya si Andreas. Disuruh duduk di tempatnya Andreas itu. Jadi kamu yang duduk depan tadi, aku pindah ke tempat duduknya Andreas. Itu tempatnya di sebelah mana? Itu di belakang, paling belakang sendiri. Paling belakang. Pojok. Pojok, enggak. Iya, pojok sebelah kanan. Pojok sebelah kanan. Jadi jendela. Oh iya. Jadi dia kan model mobilnya kan kayak Elf 300 gitu loh, Elf yang kotak gitu. Iya, tahu. Tuh gede kan, ada berapa space kan, kayak gitu. Aku duduk di situ lah. Duduk, aku nyender kepala ke jendela. Bapaknya baru ngeh pas aku turun. Tapi nggak usah turun di sini deh, Mbak, bilang gitu. Naik lagi di depan gitu. Disuruhlah aku pindah lagi ke tempat yang tadi sebelah sopir. Kenapa, Pak? Aku bilang gitu. Gak apa-apa, dia bilang gitu. Awalnya bilangnya nggak apa-apa, mungkin biar aku ngerti kan dengan suara yang tadi di telepon gitu. Aku ngerti. Terus aku bilang, kenapa sih, Pak? Udah nggak apa-apa, Mbak, sini aja dulu. Saya mau jalan beberapa meter lah dari sini. Terus bapaknya baru bilang pas di jalan itu, soalnya tempat penjemputannya Andreas itu tadi adalah kuburan. Kirinya aku pas turun itu adalah kuburan langsung. Dan itu aku nggak ngerti karena gelap dan nggak ada penerangan sama sekali. Merinding lur. Serius merinding lur. Kayak gitu. Jadi aku disuruh naik lagi sama bapaknya. Aku nggak ngerti kenapa. Kayaknya bapaknya tuh bilang, kayaknya si dia ikut Andreas itu. Katanya bapaknya. Terus aku cuman ya udahlah, maksudnya ya udahlah, mau dia ikut atau apa bodo amat, pokoknya aku nyampe Surabaya lah waktu itu. Pikiranku tuh cuman udah pulang kayak gitu. Pas kira-kira 100 meter lah dari yang aku berhenti, disuruh pindah lah sama bapaknya. Ya udah, Mbak, pindah aja. Nah, aku pindah ke belakang tadi yang aku bilang, yang tempatnya Andreas itu yang pojok belakang sebelah kanan dekat jendela. Aku duduk di situ. Aku tuh nggak ngerti kenapa ya, ada 2 orang penumpang ibu-ibu itu tuh nggak bergerak, nggak ngomong, nggak apapun. Jadi aku tuh duduk di pinggir itu tuh. Dia tuh tidur? Nggak tidur. Dia duduk gini, nggak bergerak, nggak ngomong, nggak toleh-toleh. Pas mau turun apa dia nggak bilang turun sini, Pak, atau gimana gitu? Nggak ada. Lah terus Pak supir travelnya langsung nurunin gitu aja? Nggak gitu ceritanya. Jadi kita tuh perjalanan. Selama perjalanan itu aku ngeliat ibu-ibu 2 itu tuh nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kayak kegiatan makan, ngemil, kayak minum, HP-an, atau sekedar, kan capek ya kan orang naik mobil dengan desek-desekan kayak gitu. Mulet-mulet dikit kayak gitu, nggak ada. Diem, duduk rapi kayak gini. Orang nggak itu? Nggak tahu. Komen di bawah lur, kira-kira itu orang apa bukan? Jadi aku bodo amat. Aku duduk sambil nyender jendela, dan aku tuh cuman bisa baca antara Al-Fatihah, Anas, sampai aku tuh ketiduran baca-baca itu, sampai ketiduran. Berarti kamu pulangnya itu Banyuwangi, kalau kan di Watu Dodol, berarti jalur Situbondo, Baluran. Oh, Baluran. Dan aku tahu cerita-cerita dari Baluran itu kayak gimana, yang antara orang yang bonceng poci, dan ada juga serdadu. Aku pas berangkat itu ngeliat serdadu jalan. Jadi bapak travelku tuh diem. Bapak travelku diem. Berhenti, bener-bener mobilnya berhenti. Gitu. Jadi nunggu yang depan tuh selesai kayak baris-baris gitu loh. Tahu nggak sih orang nyebrang baris-baris? Nah, kayak gitu tuh berangkatnya pas di arah yang Baluran itu. Cuman aku bodo amat lagi, nggak pernah mau peduliin hal-hal kayak gitu. Nah, sekedar tambah nih lur, jadi istriku ini memang
agak peka ya, agak peka. Jadi wah, agak dimaklumi juga kalau memang dia itu bisa ada cerita-cerita yang bisa melihat makhluk tak kasat mata seperti itu. Jadi itu kalau ngelihat tuh kadang lihat kadang enggak. Jadi enggak setiap hari atau setiap saat aku bisa tergantung tingkat mood sama tingkat kesadaran juga ya, biasanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, udah pas pulang tuh kan, aku nggak ngerti nih si ibu ini, si cerita ibu ini aku nggak ngerti, soalnya aku nggak mau tahu. Pas bapaknya tuh bilang kan, habis ini jemput satu orang lagi terakhir. Itu desanya setelah baluran itu. Terus aku bilang, dari belakang tuh aku kan teriak kan, Pak, balurannya berapa lama lagi? Habis ini aku langsung tidur. Karena aku nggak mau ngeliat lagi atau aku ngerasain lagi, aku nggak mau. Jadi aku tadi baca-baca sampai tidur itu pas aku udah nanya baluran berapa lama lagi. Maksudnya berapa lama lagi nyampe baluran? Iya, melewatin. Udah antisipasi siap-siap tidur. Gitu, aku udah siap-siap mau tidur sambil baca-baca itu tadi. Karena sebelahku itu nggak bergerak, nggak ada respon, nggak ada apa. Dan aku tuh juga nggak mau nanya. Tuh, pas aku udah sekitar jam 3 atau jam 2 ya, itu tuh ada kayak berhenti gitulah, si travel itu berhenti di masjid baluran. Aku nggak ngerti, aku nggak mengenal daerah itu. Jadi jangan-jangan masjid hijau bukan? pokoknya masjidnya rame banget, banyak bis banyak yang berhenti juga kayak gitu. Jadi dia tuh berhenti di situ jam 2 apa jam setengah 3, aku nggak ngerti. Orang sebelahku tuh udah nggak ada. Si dua orang itu orang tuh udah nggak ada. Aku nggak ngerti dia turun apa enggak. Aku nggak nanya bapaknya, aku nggak gimana karena si bapak travel ini kan langgananku. Iya. Aku baru nanya itu pas udah nyampe di Surabaya. Jangan-jangan cuman kamu yang lihat dua penumpang. Aku nggak ngerti itu. Karena bapaknya juga bilang travelnya full. Travelnya full. Tapi dengan logika ya, maksudnya logika aja lah kan. Setelah hutan itu kan panjang banget kan. Kita bisa perjalanan itu tuh bisa sejam 2 jam lah, maksudnya perjalanan itu. Soalnya kalau lewat jalan itu kan juga jalan-jalan yang harus kendaraan cepat kan. Dan itu panjang, dan itu tuh jarang banget bapak itu tuh nurunin atau jemput pick up penumpang yang daerah sana. Itu jarang banget kayak gitu travel. Nah, aku udah taunya ya pokoknya sekitar setengah 3 itu tadi, karena ada pembagian snack, aku jadi bangun. Terus aku kira ibunya tuh kan antara mau pipis atau gimana kan suruh turun kan kayak gitu. Jadi ya aku cuman bisa ngebatin ini orang dua kemana ya, aku tuh bilang gitu. Terus ya udahlah Pak, ini kosong kan belakang? Ya kosong lah, bilang gitu. Dalam hati aku bilang, hah kosong? Padahal dari tadi kan ada 2 orang. Pak, dari tadi ada selain aku siapa? Sopo Pak? Aku bilang gitu. Kosong Mbak. Makanya tak suruh di belakang biar kamu bisa tidur. Wah, berarti beneran. Yang tadi itu temen kamu yang lihat kayaknya. Jadi orangnya tuh duduk diam di sebelahku berdua, cewek-cewek, dan aku nggak ngerti, nggak bergerak sama sekali, duduk lihat depan. Wow. Ya. Gitu. Jadi selama perjalanan itu aku nggak mau nyeritain yang di baluran karena aku tidur. Iya. Ya kan. Terus yang pengalaman yang nggak pernah aku lupain adalah aku naik di travel yang satu ruang, satu tempat duduk sama orang yang bisa gerak, nggak ngerti lah itu apa. Orang apa bukan itu ya? Nggak ngerti. Terus dengan penelpon yang nggak jelas. Coba bayangin ya, seandainya si Andreas naik, itu bangku belakang guys. Itu bangku belakang itu siapa semua itu ya? Oke. Ngerti pokoknya. Akhirnya aku dipindah lah yang di bangku belakang itu tadi, dengan alasan bapaknya itu pokoknya
biar kamu bisa tidur Tiduran. enak kayak gitu, karena Oke, yang di oke, depan oke, itu oke. sempit. Mm-mm. Tapi aku dalam hati, ngapain aku dipindah ke belakang, sama aja Makanya. sempit. Iya, kalau di belakang penuh terus ya sama aja gitu kan, nggak ada perubahan atau apa Makanya gitu kan. sama aja sempit Heeh. kan kayak gitu. Terus menurut aku malah lebih enak di depan kali. Kalau di depan kan deket Bisa selonjoran gitu kan. Setidaknya kan space-nya antara space-nya, depannya kan kaki kan bisa footrest-nya kan lebih selonjor. itu. Bisa kayak gitu. Oke. Nah, yang aku tahu nih, jadi kalau katanya sih kalau lihat sesuatu ya, contohnya kayak misalnya Poci atau Candy Ghost yang di apa? Yang ngebonceng ya. Yang dibonceng itu biasanya itu katanya nggak boleh diselip. Nggak boleh didahuluin gitu. Iya. Mitosnya seperti Mitosnya itu. kayak gitu ya. Mitosnya seperti itu. Soalnya kan katanya, aku nggak ngerti juga itu apa kondisi jalanannya yang di hutan yang panjang itu tuh kayak gimana kanan kirinya. Karena setiap kali lewat situ tuh adalah malam. Jadi gelap. Terus motor-motor atau mobil-mobil tuh jarak apa ya, bukan jarak sih, kayak kecepatannya tuh tinggi-tinggi gitu, tinggi-tinggi. Nah aku nggak ngerti itu pinggirnya itu jurang atau apa, aku nggak ngerti. Tapi kalau katanya ada jurang loh itu kalau dari ceritanya. Kalau dengar-dengar seperti Iya. itu ya kan. Nah kata temanku juga bilang gini, kalau sampai ketemu yang hal-hal yang aneh di jalan itu, udahlah mendingan kamu pelanin atau enggak kamu berhenti sekalian. Kalau enggak kamu masuk jurang, bilang gitu. Atau enggak kamu mengalami sesuatu yang nggak enak lah, bukan yang kayak gimana ya, yang lebih fatalnya tuh bisa kecelakaan kayak gitu. Katanya seperti itu. Jadi buat kalian yang belum pernah lewat ke Baluran, ini bisa jadi satu warning ya, mungkin ya buat para dulur-dulur ya, hati-hati gitu. kayak gitu. Ya mau lewat dimanapun kan juga harus hati-hati ya. Iya. Soalnya kan di jalanan kan kita nggak tahu Ya. kan kondisinya kayak gimana, jadi harus hati-hati biar nggak terjadi kecelakaan. Ya, cuman di sini kan juga ada urban legendnya juga ya, Iya, kebetulan kalau di katanya Baluran gitu. ini kayak gitu. Oke, menarik banget. Ya jujur ini serem banget sih, aku yang ngedengerinnya nggak mengalami kejadiannya langsung aja tuh merinding loh beneran. Nah itulah pokoknya perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya selama aku traveling sendirian, karena aku seneng banget traveling sendirian dulu. Iya. Nggak punya teman, nggak pakai teman, nggak ada siapapun, pokoknya sendirian aja. Yang itu yang sampai sekarang nggak pernah bisa aku lupa. Padahal jaraknya cuman pendek ya, maksudnya Surabaya Banyuwangi doang kayak gitu. Satu provinsi. Oke. Itu yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Jadi kalau ditanyain kenal Andreas nggak? Oh kenal. Tuh. Oke. Ya, itu aja ya kayaknya ya. Jadi Ya. thank you banget, makasih udah share pengalamannya Sama-sama. yang luar biasa serem guys ya. Jadi kalau buat kalian pernah ngelewatin alas Baluran atau pernah ada pengalaman di Watu Dodol atau di Banyuwangi, bisa komen sekalian di bawah ya lor ya. Jadi biar bukan cuman dia aja nih yang punya pengalaman mistik kayak gitu. Jadi buat kalian pun juga bisa kalian share di kolom komentar. Jadi bareng-bareng lah ya cerita, Bareng-bareng kalau aja punya cerita yang ceritanya. sama atau yang kejadiannya serupa sama aku. Iya. Oke, sekian kali ini konten Rustic. Jadi kita coba konsistenin lagi untuk konten kali ini karena jujur sebenarnya juga seru ya. Jadi nanti bakalan aku selingin dengan konten Tuban. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan buat kalian yang ngerasa konten ini tuh menarik, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye lur.